Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme sel bersama saya Ibu Ira Maya Oktaviani. Pencak silat merupakan salah satu olahraga yang berasal dari Indonesia yang mengikuti SEA Games tahun 2018. Atlet pencak silat yaitu Puspa Arumsari menjadi wakil Indonesia dalam nomor putri seni tunggal yang berhasil meraih medali emas. Untuk melakukan gerakan tersebut, tubuh membutuhkan energi. Oleh karena itu, tubuh melakukan proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Bagaimana proses metabolisme sehingga membentuk energi? Kita akan pelajari bersama-sama dalam bab ini. Metabolisme sendiri memiliki arti yaitu perubahan. Ada dua macam proses metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme. Katabolisme sendiri merupakan penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah anabolisme. Anabolisme sendiri yaitu pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Proses metabolisme sel dibutuhkan yang namanya enzim. Apa itu enzim? Mari kita pelajari bersama-sama mengenai enzim. Yang berkaitan dengan komponen dan sifat enzim. Enzim apabila memiliki struktur yang lengkap dinamakan sebagai holoenzim. Jadi, ketika enzim ini secara keseluruhan dia dinamakan sebagai holoenzim. Nah, holoenzim sendiri dia nanti memiliki dua bagian penting. Dia terbagi menjadi dua bagian penting yang dinamakan sebagai apoenzim dan yang satunya adalah gugus prostatik. Apa bedanya? Apoenzim dia tersusun dari protein. Jadi apoenzim ini dia memiliki susunan yang berprotein, lebih tepatnya yang berkaitan dengan asam amino. Nah, struktur apoenzim ini dia memiliki sifatnya labil. Jadi, biasanya dia rentan terhadap suhu, pH, atau tingkat keasaman. Sedangkan yang satunya dinamakan sebagai gugus prostatik atau gugus yang bukan terdiri dari protein. Jadi pada gugus prostatik ini dia bukan protein atau gugus yang terdiri dari bukan protein. Nah, gugus prostatik ini dia memiliki dua bagian yang dinamakan dengan kofaktor dan yang satunya dinamakan dengan koenzim. Apa bedanya? Kalau kofaktor itu dia molekulnya berupa anorganik, sedangkan koenzim ini dia berupa organik, tapi organiknya selain protein. Oke.
untuk komponen-komponen enzim. Jadi ada, kalau dia berupa struktur lengkap dinamakan sebagai holoenzim. Kemudian holoenzim nanti dibagi menjadi dua, ada yang namanya apoenzim dan gugus prostetik. Kalau apoenzim tersusunnya dari protein dan dia labil, biasanya di labilnya terhadap suhu sama pH biasanya. Meskipun ada komponen lainnya yang menyebabkan dia labil, nanti akan dijelaskan pada sifat-sifat enzim. Sedangkan pada gugus prostetik ini ada dua yang dinamakan sebagai kofaktor sama koenzim. Kofaktor ini terbentuk dari anorganik. Kalau kita jabarkan berinci misalnya Fe, ada anorganik ini Fe, kemudian ada tembaga, ada Mn, ada Fe, ada Mn, kemudian ada zinc, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan kalau koenzim ini dia organik, tapi dia bukan berupa protein. Contohnya di sini adalah timin misalnya. Kemudian ada koenzim A, kemudian ada FADH misalnya. Oke, kita masuk ke sifat dari enzim. Sifat dari enzim yang pertama, dia merupakan biokatalisator. Biokatalisator. Jadi apa itu dinamakan biokatalisator? Dia memiliki sifat mempercepat reaksi. Namun tidak ikut bereaksi. Jadi biokatalisator ini dia mempercepat reaksi, namun dia tidak ikut bereaksi, sehingga enzim nanti itu bisa digunakan berkali-kali. Yang kedua, bekerja sangat spesifik. Artinya apa? Satu jenis enzim hanya bisa digunakan untuk memecah satu jenis substrat saja. Dia tidak bisa digunakan untuk memecah substrat selain yang dipecahnya. Misalnya, ada enzim jenis A, dia digunakan untuk memecah substrat A. Maka, jika dia digunakan untuk memecah substrat B, ini dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia enzim itu dia bersifat spesifik. Itu yang dimaksud dengan bersifat spesifik. Yang ketiga, tidak mengubah keseimbangan reaksi. Karena kenapa tidak mengubah keseimbangan reaksi? Karena pada enzim di sini dia sebagai biokatalisator tidak ikut bereaksi, sehingga dia tidak mengubah keseimbangan dari reaksi tersebut. Kemudian yang keempat, bekerja secara reversibel. Jadi bolak-balik. Kalau reversibel itu dia bolak-balik. Artinya dia bisa memecah substrat dan membentuk substrat dengan menggunakan satu jenis enzim saja. Kemudian kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dia terpakai pH, inhibitor dan aktivator, dan yang terakhir yang keenam dapat digunakan berulang kali.
bisa digunakan berulang kali karena pada enzim dia tidak ikut bereaksi, sehingga dia dapat digunakan berulang kali karena selama dia tidak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan ini. Demikian yang berkaitan dengan komponen dan sifat enzim. Semoga membantu.